Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Farmir Santoso dengan NIM 13012044136. Dan juga ada teman saya. Nama saya Radli Maun Arif dengan NIM 130 1200369. Oke, baik. Jadi di sini tujuan kami membuat video ini adalah untuk pemenuhan tugas besar dari mata kuliah fisik komputer. Dengan judul yang kami angkat adalah perbandingan Deep Learning Forward Neural Network, Local Binary Pattern atau LBP, dengan Deep Learning Convolutional Neural Network atau CNN untuk pengenalan citra catur. Oke, baik. Untuk yang pertama, saya sendiri akan menjelaskan tentang Feed Forward Neural Network dan juga Local Binary Pattern. Boleh di scroll bawah, Radli. Oke, jadi di sini library yang kita gunakan adalah pasti TensorFlow karena citra digital atau citra tatur yang kami ambil itu berhubungan langsung dengan TensorFlow. Jadi kita menginstal terlebih dahulu. Boleh di scroll lagi. Jadi kebetulan di sini sudah kami running dan mendapatkan hasilnya. Dan di sini merupakan library-library yang kami gunakan. Ada Matplotlib dan lain-lain. Selanjutnya adalah kami mengupload file Kaggle. Di sini saya menggunakan Kaggle saya sendiri untuk key-nya untuk mengakses dari datasetnya. Adapun dataset yang kami gunakan itu ada dari username di Kaggle yang bernama Nights Frey slash Cheeseman image dataset, yang dimana dataset tersebut adalah isi dari foto atau gambar bidak-bidak catur mulai dari pawn, queen, king, bishop, dan juga rook, dan juga satu lagi knight atau kuda. Bisa di scroll lagi, Radli. Oke, jadi proses untuk pengimportan datasetnya sudah dijalankan. Bisa dilihat di bawah. Yap, outputnya semua akses dari gambar tersebut sudah digunakan. Lanjut, Radli. Oke, di sini directory name-nya itu sama persis dengan ada yang di Kaggle, yaitu Cheeseman image dataset slash cheese, yang dimana di dalam folder cheese ini itu ada beberapa folder kembali yang saya sebutkan tadi. Ada beberapa bidak catur, yaitu ada 6 bidak catur, yaitu pawn, queen, bishop, knight, rook, dan juga king. Boleh di scroll lagi. Oke, jadi implementasi yang pertama adalah kami memperlihatkan terlebih dahulu ada berapa gambar dari beberapa bidak caturnya. Boleh di scroll, Radli, sampai outputnya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pawn itu ada 107 gambar, queen ada 78 gambar, bishop 87, knight 106, rook 102, dan king ada 76. Boleh di scroll lagi, Radli. Oke, untuk di sini kami membuat codingan yang dimana itu memperlihatkan beberapa atau random dari beberapa gambar dari bidak catur. Bisa dilihat di scroll lagi, Radli, punten. Nah, di sini itu sudah ada beberapa gambar, contoh gambar, baik itu queen, pawn, dan yang lain-lain. Seperti itu. Boleh di scroll lagi. Oke, jadi di sini kami mengambil mengambil dataset yang tadi telah kami import itu untuk diproses menggunakan FNN atau Feed Forward Neural Network, yang dimana dari total gambar kami mengambil 551 image yang terdiri dari 6 classes. Kalau bisa dilihat di codingan yang bawah seperti itu. Boleh dilanjut, Radli? Lanjut bawah lagi. Oke, di sini kami lebih mengklasifikasikan lagi menjadi 3 kali 3 images, yang dimana itu ada queen, bishop, pawn, dan yang lain-lain, yang artinya nanti itu akan digunakan untuk local binary pattern-nya. Seperti itu. Boleh dilanjutin lagi di bawah. Oke, jadi di sini implementasi FNN atau Feed Forward Neural Network. Yang pertama, saya akan jelaskan terlebih dahulu. FNN adalah jenis arsitektur neural network yang terdiri dari satu lapisan input, satu atau lebih lapisan tersembunyi, dan satu lapisan output. Memang kalau bisa dijelaskan, FNN ini masuk dalam deep learning juga, akan tetapi tidak sekuat dengan CNN. Seperti itu. Jadi di sini tujuan kami adalah membandingkan antara FNN apakah bisa lebih dari deep learning CNN atau tidak. Seperti itu tujuan utama kami. Oke, bisa dicek ini sudah masuk ke dalam implementasinya ya. Ada get model, ada normalize-nya juga. Boleh langsung ke bawah aja, Radli. Oke, dan jadi di sini kami membuat codingannya agar
bisa terlihat. Di sini kami menggunakan verbose 1 yang dimana artinya adalah verbose ini digunakan untuk melihat epoch secara teliti ya, secara menyeluruh seperti itu. Dan kami menggunakan epochnya 100 agar sama dengan yang digunakan pada umumnya seperti itu. Boleh dilihat lagi di bawah Radli. Oke, jadi epochnya sudah berjalan, sudah kami running juga. Kebetulan balik lagi. Jadi output dari yang FNN ini mengapa keluarnya lebih cepat? Karena memang pemrosesan dari FNN itu hanya terdiri dari masing-masing satu layer, satu input layer, satu output layer, dan satu lapisan tersembunyi. Jadi memang output atau runtime dari FNN ini lebih cepat dibandingkan dengan CNN yang akan kita lihat lagi dan akan dijelaskan oleh Radli. Seperti itu. Boleh di scroll lagi. Radli. Untuk evaluate modelnya, untuk on-train datanya bisa kita lihat di sini loss-nya itu 64 dan akurasinya 0,2135. Dan juga on validation setnya itu ada di loss-nya 57, sekian dan akurasinya di 0,16 sekian. Memang apabila kita lihat hal tersebut wajar. Mengapa? Karena memang layer yang digunakan pada FNN ini itu memang lebih sedikit atau lebih ringan dibandingkan dengan deep learning yang lainnya seperti KNN atau CNN yang akan kita bandingkan nanti. Jadi menurut saya hasil sekian itu sudah cukup untuk memenuhi kriteria dari FNN tersebut. Boleh di scroll lagi Radli. Oke, jadi bisa kita lihat plotnya pun dari plotnya pun FNN bisa terlihat masih tidak stagnan ya, tidak apa namanya, tidak konsisten, yang dimana training dan validation akurasinya pun masih naik turun seperti itu ya. Balik lagi karena layernya tadi yang memang tidak sekompleks deep learning yang lainnya seperti itu. Boleh di scroll lagi Radli. Oke, dan juga apabila kita lihat confusion matrix ya, confusion matrixnya pun tidak semua ada. Jadi hanya beberapa saja. Bisa kita lihat di sini yang ada itu hanya bishop, rook, dan juga pawn. Mengapa bisa demikian ya? Karena balik lagi tidak semua images yang diproses dari FNN itu masuk ke dalam kategori tersebut. Sebagai contoh misalkan king, queen, knight di sini yang mempunyai precision recall F1 score-nya itu 0. Seperti itu. Boleh di-scroll lagi Radli. Nah, kita bisa lihat yang jadi implementasi FNN untuk LBP-nya itu yang pertama kita bisa lihat kami mengambil 6 gambar ya, 6 contoh gambar. Yang pertama ada gambar king, bisa dilihat di bawah, langsung aja scroll. Oke, local binary pattern di sini. Nah, kita bisa lihat bahwa LBP converted image-nya itu di sini aja aman. Bisa dilihat bahwa yang king itu berada di LBP histogram berada di 254. Itu kategori paling tingginya, yang dimana artinya adalah king ini sudah berhasil dideteksi oleh LBP-nya. Boleh lanjut. Selanjutnya ada di queen. Ini kami mengambil foto queen. Boleh di scroll lagi Radli, langsung ke LBP histogramnya aja. Ada di bawah. Di bawah ya. Di scroll aja, di scroll ke bawah, Yep, scroll terus. Nah, dia ada paling bawah. Nah, oke. Jadi di sini LBP histogramnya pun ada di kategori paling tinggi 254. Jadi tadi apabila kita lihat mengapa gambarnya itu sangat panjang di bawah, karena memang stuck dari LBP converted image untuk gambar queen ini ada di 254, yang artinya adalah LBP ini dapat mengklasifikasikan bahwa dia itu queen. Seperti itu. Boleh lanjut lagi ke knight. Oke, di knight ini ya sama, kita mengambil foto juga. Boleh di scroll lagi Radli. Apabila kita lihat di knight ini, sama, berarti stucknya juga itu berada di 250-an ya, di sekitar 253 atau 252, yang artinya knight juga bisa dideteksi bahwa foto tersebut adalah knight atau kuda, bidak catur kuda. Lanjut. Oke, untuk yang bishop kita bisa lihat bishop ini menteri ya kalau di Indonesia, dan juga kalau yang menteri kita bisa lihat memang kalau untuk di convert dari yang grayscale image-nya itu sebagai magenta dan juga kita convert sebagai
LBP converted image itu memang tidak terlalu terlihat, tetapi dari LBP histogramnya bisa dilihat hasilnya mengoutputkan itu di atas 254, yang artinya dapat dideteksi juga. Boleh di bagian root ya. Oke, di bagian root ini kita mendapatkan foto cheese stock ya. Diklik aja Radli. Yep, di scroll sampai ke bawah. Kayak memang gambarnya juga terlalu besar ya. Jadi memang oke, jadi di sini kita bisa lihat akhirnya LBP converted image itu dapat mengklasifikasikan bahwa gambar tersebut adalah benteng, karena bisa kita lihat LBP converted image ini itu mengkonversikan gambar yang sebelumnya itu menjadi lebih spesifik. Bisa kita lihat itu ada di angka LBP histogramnya itu udah di angka 250 sekian ya, yang paling tinggi itu kita bisa lihat tuh dari statistiknya. Seperti itu. Boleh dilanjut Radli. Nah, untuk yang terakhir itu ada di LBP dengan gambar pound atau anak ya, atau pasukan biasa. Mhm. Betul. Jadi di LBP converted image juga bisa dilihat bahwa bentuknya juga sudah menyerupai dengan pound gitu ya, atau bidak catur atau anak catur gitu ya, pasukan biasa. Dan kita lihat bahwa di LBP histogramnya itu sudah melebihi dari angka 250 sekian. Seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan feed forward neural network LBP dari saya. Untuk yang CNN akan dijelaskan oleh Radley sebagai perbandingan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak We, Farhan sebagai partner saya. Untuk kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan perbandingannya jika menggunakan CNN. Pertama, saya akan menjelaskan CNN. Convolutional Neural Network merupakan salah satu kelas dari deep learning yang mampu melakukan klasifikasi gambar. Dan metode CNN ini merupakan suatu kelas pada neural network yang berspesialisasi dalam memproses data yang memiliki topologi pada grid. Dan yang memiliki grid ini sepertinya adalah input gambar. Lalu untuk pengimplementasiannya pada catur ini, saya akan mengimport library yang dibutuhkan dari NumPy, Pandas, Matplotlib, dan juga TensorFlow. Kemudian menggunakan ini untuk config dari GPU-nya ya. Lalu untuk path dari yang sudah disebutkan di setting oleh Pawe tadi, yaitu Chessman Image Dataset yang dari Kaggle. Lalu image count-nya sebanyak 465. Lalu untuk resource dataset, ini untuk salah satunya adalah Queen ya. Lalu untuk ini yang naik, dan urutan pertama ya, karena dia di Len Zero ini. Oke, itu sudah bagi contoh saja. Kemudian image height, width, batch size, dan epoch-nya segini untuk CNN-nya ya, secara berurutan. Dan juga kemudian untuk datasetnya di sini terlihat ada 550 file belong to six classes seperti kelas-kelas yang sudah ada di catur, mulai dari pion sampai raja. Juga ini untuk validation, yang tadi untuk train ya. Kemudian langsung saja ke implementasi dari CNN tersebut. Berikut untuk normalization layer-nya, rescaling sebesar ini nilai ini, dan kemudian bagian sini bisa lihat normalisasi SDS-nya. Kemungkinan untuk selanjutnya untuk data augmentation-nya di sequential keras ini, di ini layer settingnya. Number of class, mode sequential, di sini kita memainkan dari layer-layer yang ada. Dari convolutional layer dan juga lensnya dan pattern dan lain-lain. Lalu compile dan lalu kita masuk ke dalam tahap pelatihan data. Dengan epoch sebanyak 10 ya. Dan bisa lihat sini akurasinya mulai naik drastis dari yang epoch pertama hanya 0,16 sampai akhirnya epoch terakhir sebesar 0,93. Menunjukkan bahwa CNN ini memiliki akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan feed forward LBP yang seperti dijelaskan oleh Pak Trisha tadi. Namun di sini untuk plottingan training, validation, dan akurasi.
bisa dilihat di sini bahwa, jika dibandingkan dengan LBP tadi, CNN ini memiliki, kenaikan tingkat akurasi dan untuk data train dan validasi yang jauh lebih tinggi. Karena CNN memiliki layer-layer yang lebih banyak daripada feedforward, di mana feedforward hanya memiliki satu layer pada tiap, pelatihannya. Oke, baik, terima kasih Radli. Mungkin kalau untuk kesimpulannya, betul, saya setuju dengan partner saya, Radli. Memang mengapa CNN itu dapat menghasilkan akurasi yang sampai 0,9 itu karena memang layernya lebih banyak dibandingkan yang FNN. Bisa kita lihat di atas Radli, tolong di scroll. Oke, sorry, sorry. Bawah, jangan cepet-cepet. Sorry, bawah, 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 sorry, sorry. Nah, di sini kita bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 layer yang digunakan kami untuk mengimplementasikan CNN atau Convolutional Neural Network untuk pada tugas besar ini. Jadi memang tidak diherankan bahwa CNN itu dapat perbandingan yang lebih besar dibandingkan dengan FNN karena memang layersnya juga lebih banyak. Memang seperti dasarnya juga deep learning CNN atau KNN atau sebagainya itu lebih baik dibandingkan dengan FNN seperti itu. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.